dalam hal jalan protokol tadi, kita hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Kemudian ada yang mengetahui jalan pintas, mereka inilah yang oleh sebahagian kalangan disebut aulia, para wali. Jadi ketika kita mengikuti jalur-jalur para aulia Allah ini, kita akan tersesat. Bukan mereka yang sesat, kita yang tersesat. Kenapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini 4 golongan. An-nabiyyina, derajat nabiyyin, as-siddiqina, derajat para siddiq, wasyuhada'i, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Sedangkan kita, dan yang paling penting sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Secara definisi, kemudian bagaimana umat ini terpecah di dalam memahami akidah kepada akidah yang benar dan akidah yang sesat, bagaimana mendefinisikan dan mencirikan akidah yang benar, dan bagaimana kita mengklarifikasi akidah-akidah yang sesat, walaupun sama-sama menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana layaknya perjalanan di dunia, walaupun tujuan akhir sudah diketahui, tetapi bila bercabang jalan, maka belum tentu yang ditempuh akan semuanya seragam. Ada yang mengetahui jalan pintas, ada yang mengikuti jalan protokol, kemudian juga ada yang mencari jalan tikus. Dan semuanya itu saat ditanya, kamu mau kemana? Sasarannya sama. Misalnya kita yang berada di Prada sekarang ini sepakat bahwa nanti kita akan menuju ke Luqnga umpamanya. Maka walaupun sasarannya semua ke Luqnga, ada yang barangkali mengambil jalur protokol, jalan T-nya Arif, jalan Daud Breih, kemudian ke jalan Teguh Umar, jalan nasional sampai ke Luqnga. Mungkin ada yang barangkali belok dulu ke Penayung karena ada kebutuhan, atau ada yang mengambil jalurnya lewat Lampu Nurut, jalan Bakoi. Tapi semua tanya, ini mau kemana? Jawabannya sama, ke Luqnga katanya. Ketika sudah berada di jalur yang benar, ada yang orang-orang paham medan dan lokasinya. Mereka saat terjebak antrian panjang mungkin karena jalanan macet, berusaha untuk mengambil jalan pintas. Punya pedoman, mereka ambil jalan pintas ketika orang lain terjebak macet. Ada orang-orang yang tidak punya pemahaman juga mencoba mengambil jalan pintas, akhirnya ketemu jalan buntu. Tapi saat ditanya mau kemana, jawabannya sama, ke Luqnga. Ini pula contoh kita pada bab akidah ini sebagai analogi. Saat ditanya antara orang yang benar akidahnya dengan yang sesat akidahnya, kalian menuju kemana? Jawabannya sama, sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengambil jalan protokol. Jalan protokol ini kadang lengang, kadang normal, kadang macet. Ketika sedang lengang jalannya bisa sampai dengan cepat. Artinya ketika kosong pikiran kita dari semua syawarid, dari semua aktivitas, maka fokus kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sampai. Ada pula di antara mereka ini sambil menuju kepada Allah Ta'ala juga tidak ingin mengabaikan hal-hal lain sambil jalan. Mereka mengambil sedikit dari kebutuhan dunia, maka mereka bergeser sedikit. Ketika tiba waktu ibadah, masih ada pekerjaan yang lain, disesuaikan pekerjaan tersebut. Padahal kalau dia berhenti untuk salat, tidak menunda, tidak mengganggu kesempurnaan pekerjaannya. Kecuali bila mengganggu kesempurnaan pekerjaan, bahkan agama pun sudah memberikan ruang dispensasi, boleh tidak di awal waktu dengan catatan tidak keluar dari waktu. Bahkan kadang-kadang dalam posisi tertentu keluar dari waktu itu pun diizinkan oleh agama.
bila berhenti dari pekerjaan tersebut menyebabkan rusak hasil usaha secara keseluruhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada peperangan Tabuk. Beliau tunda sholat duhur, asar, maghrib sampai ke waktu Isya, baru dikerjakan seluruhnya. Dicontohkan oleh Nabi, dan itu ada panduan, ada SOP. Kalau bahasa kerennya itu ada owner manualnya, bagaimana tata caranya. Nah, ada pula yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan pintas, padahal bukan warga setempat. Sebenarnya dia mau lebih dekat, ternyata malah tercebur ke tempat yang jauh. Dulu suatu ketika 2 atau 3 tahun yang lalu, saya ada kegiatan tausiah di Masjid Baitur Rahman Luk Semawe. Sebenarnya waktu dari maghrib ke Isya, saya sudah perhitungkan sampai di Luk Semawe itu pada waktu maghrib. Karena mengambil jalan pintas di Biren, maka saya seharusnya masuk ke jalan pemuda yang keluar ke jalan raya itu lagi. Tiba-tiba saya belok kiri, jatuhnya ke tepi laut. Kenapa? Mencoba cari jalan pintas padahal tidak paham lokasi. Jadi akhirnya berputar-putar di lokasi tersebut sehingga terlambat selama lebih kurang setengah jam. Jadi akhirnya rencana kegiatan yang setelah maghrib sampai Isya berganti setelah Isya sampai dengan selesai. Ini contoh. Tapi saat orang bertanya kepada saya yang barangkali waktu itu tersesat, mau kemana Ustaz? Jawaban saya ke Luk Semawe. Nyo bineh laut renku. Semua orang yang beribadah kepada Allah, mengimani Allah Ta'ala, saat ditanya, bahkan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala di Mekah dulu, ketika ditanya kepada mereka, Allah abadikan itu dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, di dalam ayat itu enggak disebut wahai Muhammad, itu hanya bahasa kita, karena Allah saking memuliakannya sang Nabi, Allah tidak pernah memanggil Nabi ini dengan menyebut namanya. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Tapi persoalannya, kenapa mereka menyembah berhala? Mereka mencari shortcut, jalan pintas, karena nggak tahu posisi Allah itu di mana, maka mereka ciptakan sosok-sosok Allah di muka bumi. Berhala-berhala itu mereka wakilkan, menjadikan sebagai wakil Allah Ta'ala untuk menerima ibadahnya. Ini contoh sederhana. Maka demikian pula dengan akidah. Nah, jadi dalam hal jalan protokol tadi, kita hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Kemudian ada yang mengetahui jalan pintas, mereka inilah yang oleh sebahagian kalangan disebut aulia, para wali. Waliullah ini kondisinya luar biasa. Aulia Allahi la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Kenapa? Karena jalur yang ditempuh itu mereka sudah sangat yakin, bukan lagi trial and error, bukan uji coba. Walaupun keluar dari jalur protokol, mereka tahu jalan yang mereka tempuh itu lebih singkat dan sampai ke tujuan. Maka mereka masuk jalan-jalan kampung yang ternyata memang lebih singkat dan lebih cepat mencapai tujuan. Lalu orang-orang yang tidak paham menilai mereka ini orang sesat, ini yang mengaku-ngaku wali ini sesat ini, karena tidak lagi beribadat sesuai dengan ketentuan umat Islam. Padahal ibadat dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati itu pun ada aulawiyat, skala prioritas, mana yang lebih dahulu harus dilakukan. Karena kita tidak mempunyai penalaran seperti mereka, maka cenderung kita menganggap bahwa mereka itu sesat. Ada yang berusaha mengikuti jalan mereka, ada yang selamat, ada pula yang tersesat. Saat kita melihat ini kayaknya mobil orang kampung di sini, ini jalurnya mungkin jalur singkat, kita coba ikut. Boleh jadi mobil yang diikut menuju ke arah yang sama, kalau enggak
Boleh jadi mobil itu pulang ke rumahnya, nah, maka mampirlah kita di rumahnya, nggak sampai ke tujuan kita, nah, balik lagi ke jalur semula. Boleh jadi yang punya mobil itu bukan menuju ke arah yang sama, malah mencari lokasi yang lain sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Jadi ketika kita mengikuti jalur-jalur para aulia Allah ini, kita akan tersesat. Bukan mereka yang sesat, kita yang tersesat. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak kita pahami dari keinginan mereka. Maka masing-masing orang ada derajat, ada martabat. Nah, secara umum dibagi kepada dua, ada al-muqarrabin, ada al-abrar. Ada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, yang dalam doa kita ketika sholat tarawih biasanya kama an'amta 'alal dalam tarawih itu alal ladzina min qablina, sebagaimana telah engkau berikan nikmat minan nabiyyina kama an'amta 'alal ladzina min qablina minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini 4 golongan. An-nabiyyina derajat nabiyyin, as-siddiqina derajat para siddiq, wasyuhada'i orang-orang yang syahid, was-salihin dan orang-orang yang saleh. Sedangkan kita berada pada derajat al-abrar. Maka al-abrar itu cara yang paling aman, ikuti jalan protokol. Ketika sudah tersesat di jalur tikus, cari jalan protokol. Orang Banda Aceh kalau ke Medan, saat mereka sudah nggak tahu lagi kemana jalan keluar, ya mereka tanya jalan Gatot Subroto. Ya, jalan Gatot Subroto itu kalau bukan sampai ke kota Medan, maka akan sampai ke Kuala Simpang. Ya, kalau diikuti, itu saja jalurnya. Ketika sudah tersesat di jalur kecil, kembali ke jalur protokol. Maka disinilah pentingnya kita membicarakan, mengkaji tentang akidah untuk mengenal Allah, bukan agar kita sampai kepada derajat mengenal Allah dengan sebenarnya, tetapi minimal untuk derajat agar jalur yang kita tempuh tidak menyimpang dari jalur protokol tersebut. Maka diperkenalkanlah percabangan-percabangan tersebut. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.